dalam kajian-kajiannya itu. Ya. Tegas, ikhlas, insyaallah nahsabuhu kadzalik wa la nuzakki 'ala Allahi ahada. Ya, makanya kalau kita hadir dalam kajiannya beliau itu beda kalau di Nuansanya kajian-kajiannya. berbeda, betul, Ustaz. Nuansanya beda. Betul, betul. Nuansanya berbeda. Ya, apa sangat berwibawa, tenang. Betul, Ustaz. Nggak ada yang berani macam-macam tuh. Ada yang berisik dikit langsung ditegur. Ada yang foto-foto berani. Kalau kita kan kadang masih nggak enak. ada yang mau negur gitu ya. Tapi kalau beliau tegas, masya Allah, dan itu salut lah buat anak, karena nggak semua orang berani ya seperti beliau. Gitu. Dan masya Allah lah banyak lah ya kenangan-kenangan dan pesan-pesan dari beliau yang sangat berharga. Dan ini mungkin salah satu pesan juga yang saya ingat, beliau ini sangat senang sama kalau lihat anak-anak muda semangat nulis. Beliau termasuk yang memotivasi Ana untuk teman-teman. Inilah kebelingernya dari orang-orang Wahabi. Jika orang Wahabi yang mengerjakan, kelompoknya sendiri yang mengerjakan, mereka mungkin menganggapnya sebagai sunnah. Tapi ketika di luar kelompoknya yang mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada contoh, maka mereka akan teriak sangat nyaring, bid'ah, sesat, neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Kaum muslimin dan sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Ketika orang Aswaja mengadakan acara Maulid Nabi, zikro Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi, mereka nyaring, bid'ah, tak ada contoh dari Rasulullah. Ketika Aswaja itu mengerjakan haul, mengenang orang-orang soleh yang telah mendahului kita, guru kita, orang tua kita, mereka nyaring, tak ada contoh, bid'ah, sesat. Intinya yang dijadikan dasar oleh mereka adalah contoh. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menjelaskan bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi itu harus diikuti, apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu menjadi haram. Tidak pernah Nabi bilang seperti itu. Nabi yang bilang, jika aku memerintah kalian dengan satu perkara, ikuti. Kalau aku melarang, jauhi. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah. Makanya kemudian ada kaidah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan berarti terlarang, Mas Bro. Itu kaidah yang harus dijadikan patokan. Oke, sekarang jika orang-orang Aswaja, terutama orang NU, mengadakan maulid, mengadakan haul, maka dianggapnya sebagai pekerjaan bid'ah. Padahal ada yang dijadikan dasar, hadis-hadis yang bisa dijadikan dasar untuk acara ini dari orang-orang Aswaja. Tapi mereka tidak mau ketika orang lain yang mengerjakannya. Tapi ketika kelompoknya mengenang orang yang sangat mereka cintai, mereka diam 1000 bahasa, bahkan mungkin akan membela ini sunnah. Contohnya, ketika sekarang itu orang Wahabi mengadakan acara mengenang kepergian atau wafatnya Syekh Yazid Jawas. Mengenang itu artinya ya memperingati ya mengenang. Ketika orang Aswaja, orang NU mengadakan haul, itu namanya mengenang atau memperingati. Istilahnya cuman dikata haul karena satu tahunnya. Ya memang ada dasar Aswaja itu memperingati atau mengadakan haul untuk orang-orang yang soleh yang kita cintai, baik orang tua ataupun tetangga ataupun guru yang kita hauli itu, karena berdasarkan hadis Nabi bahwa Nabi itu mendatangi kuburan syuhada Uhud ala ra'si kulli haul. Ya, ada dasarnya seperti itu. Cuman orang Wahabi tidak mau menerima itu bid'ah, tetapi oke lah kalau orang lain Anda anggap bid'ah. Tapi ketika kalian mengenang Syekh Yazid Jawas, kalian oh itu bukan haul, itu mengenang. Iya mengenang itu memperingati.
Maulid itu juga mengenang Nabi. Haul itu juga mengenang sebenarnya. Ya Allah. Ketika memperingati kelahiran Nabi, Anda anggap bid'ah. Anda memperingati kematian Yazid Jawas, Anda anggap apa ini? Sunnah. Bukan hanya Yazid Jawas sebenarnya yang dikenang kematiannya, yang diperingati kematiannya. Bahkan Imamul A'immah, julukan untuk Ibnu Bas itu oleh orang Wahabi dijuluki dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Jadi zikra rohili imamil a'immah, mengenang kepergian atau meninggalnya imamnya para imam. Siapa? Ibnu Bas. Ini sama acaranya, Bri ya, sama acaranya dengan Maulid. Ada MC-nya itu, ada MC-nya, kemudian ada bacaan Qur'annya, ada sekelumit tentang sejarahnya, banyak ini. Seremonialnya banyak ini. Ini sama dengan acara Isra Mi'raj, sama dengan acara Maulid Nabi, sama. Maulid Nabi itu makanya zikro Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi, ini peringatan kematian Ibnu Bas, mengenang wafatnya Yazid Jawas. Itu sama, hakikatnya sama, cuman beda istilah. Anda kalau dipakai oleh orang Aswaja istilahnya maka menjadi bid'ah. Tetapi ketika orang-orang Anda yang menggunakan maka menjadi sunnah. Oke, kita dengarkan acara seremonialnya peringatan kematian Imamul A'immah Ibnu Bas ini. Silakan. Sebenarnya sudah saya pernah upload ya. مديري الفاضل، معلمين الافاضل، اخواني الطلاب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسرنا ان نقدم لكم اذاعتنا لهذا اليوم الموافق الخميس 2/2/1435 هجري. اما بعد، اذاعتنا مختلفه لهذا اليوم لانها تحكي واقع قصه رمز من رموز هذه الامه، وهو العلامه الجليل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. واما الان مع فقره من القران مع الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة فما له من نور. واما الان مع فقره حديث شريف مع الطالب عبد الرحمن بركي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والآن مع فقرة كلمة صباح مع الطالب ماجد الماجد. السلام عليكم. كم هو جميل أن يتذكر المرء بين الفينة تلو الفينة الجهود الجبارة التي قام بها علماء الأمة العربية والإسلامية. في هذا الحديث سيرة هذا العالم الجليل إمام الأئمة وعالم الأمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. فقد ولد في سنة 1330 هجري الموافق 1909 ميلادي، وكف بصره في سنة الله تعالى سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز. واما الان مع فقرة كلمة صباح مع الطالب عبد العزيز الحميد. نبذة مختصرة عن حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هو عبد العزيز بن عبد الله بن باز لخدمة الإسلام عام 1402. واما الان مع فقرة الدعاء مع الطالب عبد العزيز جار الله. يا من امر بذكر الله بالعلم والبناء والذكر والدعاء، يا من قدم دعوة الله في السراء والضراء، يا من تميز بعفة اللسان وسلامة السريرة وطهارة الوجدان، يا من نبدأ بالنصح والكلام والمسلمين الجزاء انه سميع مجيب. واما الان مع فقرة السؤال. سؤال: متى توفي الشيخ عبد العزيز بن باز؟ 24 كم؟ متى توفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى؟ عام 1420. عام 1420. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.